Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tadias. Untuk kali ini kita akan uji coba instalasi Debian 11. Kemarin kita sudah belajar untuk Debian 13. Debian 11 itu caranya hampir sama, karena hanya beberapa fitur saja yang beda. Namun kenapa saya mau menginstal Debian 11 dibanding Debian 13? Karena kita akan belajar tentang pembuatan server telepon menggunakan Asteris yang paketnya sudah tidak ada di Debian 13 dan Debian 12. Sehingga kalau mau menginstal harus dikompil secara manual seperti ini. Namun di Debian 11 Asteris masih disertakan dalam repositori Debian, jadi kita bisa menggunakan Debian 11 untuk pengujian server telepon. Oke, saya akan bikin dulu virtual machine-nya. Kalian bisa menggunakan VirtualBox. Saya gunakan saja yang ada di Debian 11. Saya mau ketik Debian 11. Apa? Makan nasi? Saya cari dulu file ISO saya. Ternyata saya sudah pindahkan. Oke, saya kasih memori CPU 4 core. Memorinya 2 GB sebenarnya sudah cukup. Sesuaikan saya dengan laptop dan komputer kalian. Untuk virtual disk saya kasih default saja 20 GB. Namanya biarkan saja. Hanya mungkin saya mau kustomisasi dulu sebelum diinstal, supaya kita bisa perhatikan bahwa urutan boot device kita akan masukkan CD-ROM, jadikan kedua saja agar virtual IO disknya pertama akan dibaca. Jadi untuk instalasi awal, karena harddisk kosong, maka dia akan lewati ini dan dia akan membaca CD-ROM. CD-ROM isinya adalah file ISO kita. Kemudian di sini ada satu NIC, NIC Network Interface Card. Saya masukkan sebagai anggota NAT. Nanti kita bisa lihat berapa IP address yang didapat. Sebelum itu saya mau hotspot HP saya karena internet di rumah tidak stabil. Oh ya, NAT fungsinya agar nanti Debian kita yang berada di virtual machine itu bisa mengakses internet bersama dengan host atau sistem operasi yang kalian gunakan. Ini oke, kemudian itu saja. Saya langsung saja begin installations. Tampilannya mirip dengan Debian 13. Bayang kalau kita full screen saja nih. Oke, English, order, Asia, Indonesia. Ini untuk keymapnya kita gunakan American English saja. Ini dia mencoba mencari IP address secara DHCP. Kita lihat dulu apakah dapat atau tidak. Ternyata dapat. Tinggal kita hostname-nya Debian 11 saja. Domain name kita kosongkan dulu. Apakah bisa? Ya bisa. Passwordnya saya kasih 1. Untuk development purpose gunakan password yang gampang saja. Nah, ini untuk pengujian akademik. User misalnya saya kasih masuk Kaco, passwordnya juga 1.
Sekarang kita akan setting clock time zone-nya, kita pilih yang sentral waktu Indonesia Tengah di Indonesia. Dan di sini akan partition disk. Sebenarnya kalian bisa memilih manual partitioning, tapi untuk mempercepat kita pilih GUID saja. GUID hard disk tadi yang 20 GB atau 21 GB di sini yang terdeteksi itu akan dibagi menjadi beberapa partisi. Skemanya kita bisa pilih apakah semua file dalam satu partisi saja. Ini sangat direkomendasikan untuk pengguna baru. Kemudian yang kedua, pisahkan partisi home. Home itu adalah tempat kerja user. Misalnya kacok tadi itu akan dibuatkan folder di home/kacok. Atau kita bisa pisahkan home, var, dan temporary untuk partition. Untuk awal-awal kita pilih all files saja. Akan terbuat dua partisi dari hard disk saya. 1 GB digunakan untuk swap, selebihnya digunakan untuk root dengan file system ext4. Kita selesai saja, finish, right change to disk ya. Jadi kita akan simpan perubahan ke hard disk. Saya menginstal base system. Kita tunggu saja. Ini tergantung kecepatan komputer kalian dan berapa core yang kalian pasang, dipengaruhi juga memori yang kalian berikan ke virtual machine. Oke, kita tunggu saja. Oke, saya tidak akan langkah ya, jadi silakan lihat. Nah, kita sudah sampai di scan your installation media, find the levels, configuring the package manager. Di sini ada pertanyaan, scan the extra installation media, yes, no. Kalau kalian punya DVD Debian 11 lebih dari 1, pilih yes saja untuk scanning disk yang lain. Tapi kalau kalian hanya punya satu file ISO saja, itu DVD 1, kita pilih no saja. Di sini ada pertanyaan, kalian mau menggunakan network mirror. Network mirror ada repository Debian. Kalian bisa pilih yes atau no. Kalau kalian pilih no, maka tahap ini akan dilangkahi. Kalau kita pilih yes, sepertinya dia akan memberikan kita beberapa pilihan repository. Saya Indonesia, saya pakai yang kartolo.sb.datautama.id. Oke, HTTP proxy kita tidak gunakan proxy. Kosongkan untuk enter saya langsung. Nanti dia akan mengupdate repository yang ada. Kalian tunggu saja. Makanya dipastikan kalau kita pilih network mirror, pastikan kalian koneksikan komputer kalian ke internet sebelum instalasi ya. Itu yang saya maksud. Oke, ini sedang memperbarui beberapa paket. Kita tunggu saja, sisa beberapa detik lagi, sisa 1 paket lagi ya. Sekarang proses unpacking. Jadi pakaian di download tadi dia akan diekstrak dan diinstal ke dalam sistem root atau sistem file di sistem operasi Debian ini. Di sini akan memberikan satu program namanya Tassel. Oh ya, sebelum itu kita ditanya dulu apakah kita mau berpartisipasi dalam survei package yang digunakan di Debian. Untuk saya pilih no saja. Ini akan menjalankan Tassel. Saya tidak mau ada versi GUI, jadi desktopnya saya buang saja. Dan saya inginkan, saya mau
web server sudah SSH server atau remote server. Saya aktifkan web servernya, tidak butuh, kita continue saja. Jadi dia akan menginstal 115 paket. Dia akan mencari dulu paketnya, kemudian di unpacking. Setelah tahap ini, kemungkinan kalau saya tidak salah ingat, kita akan menyetel bootloader. Ini sisa ditunggu saja. Oke. Sepertinya kita tunggu saja. Ya, ini installin the group bootloader. Wajib ya, wajib. Jadi install the group bootloader, yes. Dan kalian pilih hard disk kalian. Di sini kalau kalian pilih no atau kalian mengisi asal-asalan, maka walaupun sistem kalian sudah terinstall, tidak bisa juga di boot oleh BIOS, karena BIOS tidak menemukan bootloader di hard disk kalian. Jadi ini sangat crucial, ini sangat penting. Oke, instalasi sudah selesai. Kita continue untuk finishing. Maka dia akan booting melalui hard disk, karena tadi kita sudah setel, tadi kita sudah setting bahwa yang di boot options hard disk akan dibaca pertama, kalau kosong dia akan melangkai langsung membaca LS. Tapi kalau ini sudah masuk, saya mau kembalikan di full screen mode. Oke, kita masuk login sebagai root saja, 1, atau kalian bisa login sebagai kacau, passwordnya 1. Lihat kacau Debian 11 itu lambannya adalah $. Kacau ini dia tidak bisa punya hak akses lebih dibanding root. Jadi root itu adalah super user di sistem. Misalnya saya mau mengedit file ini, file konfigurasi IP address di Debian. Saya misalnya menggunakan ini, kemudian saya mau np1small nya, IPS nya np1small, initnya saya kasih static dengan address 192 168.10.1/24. Kalau saya Ctrl X Y enter, maka akan error permission denied, karena user kacau tidak punya hak akses untuk mengedit konfigurasi sistem, kecuali kalian pakaikan dia perintah sudo seperti ini. Tapi sudo tidak ditemukan karena kacau belum dimasukkan ke user sudo. Jadi saya sarankan login saja sebagai root untuk developer. Oke, instalasi sudah selesai dan kita lihat kita dapat IP address. Coba kita ping google.com, apakah bisa? Ternyata bisa. Saya bisa dapat ping google.com tadi. Oke. Coba kita lihat. Untuk melihat isi file gunakan cat. Kalau mengedit gunakan none. Saya lihat di sini. Nah, di sini ternyata sudah ditambahkan secara otomatis untuk kartolo.sb.atatama. Jadi kode name untuk Debian 11 adalah Bus A itu tulisannya. Seperti itu. Kita coba install satu paket. Install atop. Oke, ternyata di sini masih terbaca konfigurasi repositori yang mengarah ke file ISO. Saya matikan saja, saya tidak butuh ini. Security juga saya tidak butuh sebenarnya. Kita murni pakai repo Indonesia saja.
Jangan lupa update ketika ada perubahan repository. Oke, Ctrl L untuk menghapus secara cepat. Anda juga bisa mengetikkan clear. Saya mau install ulang htop ya. Oke, selesai. Ctrl L, kita tulis Hatop dan ternyata berhasil. Jadi Hatop itu program untuk melihat resource server seperti task manager di Windows kalian. Untuk versi kerennya ada namanya Bito, tapi di Kartolo dia tidak disediakan. Sudahlah, kita install yang lain, misalnya Figlet. Oke, Figlet untuk menulis nama kalian, misalnya tulis namamu di sini. Dia akan keluar ya seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Saya power off dulu untuk video pertama instalasi Debian 11 kita berhasil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.